Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan saya Santi MDWRL, NIM 19030300105, mahasiswa semester 6, kelas C, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan tugas 1, mata kuliah MPS kualitatif. Yang menjelaskan mengenai penelitian berbasis seni untuk massa. Filsuf Alain Badiou menulis tentang prosedur kebenaran yang dibagi menjadi 4, yaitu sains, politik, cinta, dan seni. Menurut Badiou, kita tidak boleh terikat pada satu prosedur kebenaran tersebut, namun kita harus terlibat terhadap 4 prosedur tersebut untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang terjadi. Di mana kita ketahui positivisme adalah salah satu jenis yang mengklaim bahwa semua kebenaran dapat diketahui melalui prosedur. Lebih jauh, aliran-aliran tertentu dari Marxisme mungkin mengikat seseorang ke politik, dan mungkin seseorang bisa saja membayangkan bahwa beberapa orang yang menulis puisi buruk itu lagi merasakannya mabuk sedemikian rupa. Mengenai sebuah kebenaran ini, volume untuk mendedikasikan untuk mengejar sebuah kebenaran melalui penelitian berbasis seni tidak menjadi korban sebuah persoalan. Namun, sebaliknya, hal ini didedikasikan pada sebuah prosedur kebenaran untuk lebih mengeksplorasinya. Mungkin seseorang dapat menambahkan, dedikasi terhadap penelitian berbasis seni semacam ini juga bisa menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa seni dapat dimobilisasikan untuk reorientasi politik. Terutama ketika kita menemukan tujuan politik menyimpang dari target kebenaran yang sebenarnya, yang hanya tersesat untuk melayani semua dan hanya kepentingan ekonomi saja. Akhir-akhir ini, kita melihat bahwa sebuah seni dapat memberikan kita kebahagiaan dalam jumlah tertentu. Kalimat indah dari seorang ahli Vonnegut mungkin membuat kita tertawa, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa tawa kita tidak hanya gugup. Ia mengatakan sama seperti kita membutuhkan seni sekarang, seseorang mungkin saja membutuhkan penelitian berbasis seni yang lebih. Namun dalam kontribusinya, representasi puitis dari kehidupan tidak pernah hanya menjadi tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengubah cara kita berpikir tentang orang dan kehidupan mereka. Dan menggunakan pertunjukan puitis format untuk melakukan ini ialah penyair membuat dunia terlihat dengan cara baru dan berbeda. Dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh penulisan ilmu sosial biasanya. Jika kita mengambil representasi puitis dalam arti luas, dalam arti poesis, kita memahami puitis sebagai apa yang menciptakan ex nihilo, di mana ex nihilo merupakan sebuah ciptaan perasaan dari kehampaan yang dinyatakan dari matematika sebagai himpunan kosong, melainkan memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Untuk menciptakan dalam konteks ketiadaan. Tidak ada yang bertentangan dengan kehampaan, adalah apa yang muncul bertentangan dengan apa yang ada. Jadi, jika tujuan puitis adalah dalam konteks tertentu menghadirkan yang politis, mungkinkah dalam konteks ini tidak ada apapun di samping puisi yang membawa perubahan cara berpikir kita tentang orang-orang kehidupan? Apakah tidak ada yang muncul untuk menentang situasi politik saat ini? Dengan kata lain, mungkin ketika tujuan puitis memiliki target perubahan politik ke arah yang lebih baik. Tujuan ini adalah apa yang secara etis diperlukan oleh kita yang tersesat dalam kelimpahan kekosongan politik. Bisakah kita tidak mengatakan bahwa era post-truth
mendorong kita ke dalam ketiadaan yang luar biasa ini, ke dalam daftar yang tampaknya terbatas tentang apa yang kurang dalam politik. Jacques, seorang filsuf, telah menghilangkan secara efektif seperti halnya komitmen terhadap praktis demokrasi, proses hukum, dan bentuk-bentuk keadilan prosedur lainnya. Kekhawatiran bagi pengungsi dunia sebagai manusia untuk spesies lain, untuk planet itu sendiri. Hilang sudah kekhawatiran itu akan masa depan kolektif semua makhluk di bumi yang memiliki dunia. Dengan cara inilah kita dapat menganggap pernyataan Denzin sebagai salah satu yang menunjukkan tanggung jawab etis yang kita miliki sehubungan dengan puisi. Dengan kata lain, puisi adalah lagu bahasa kuat, kapasitas untuk membuat gagasan murni hadir dalam penghapusan objektivitas empirisnya. Untuk membongkar bagian ini, kita harus mencatat bahwa Badiou mengatakan ini dalam konteks keinginan Plato untuk membuang puisi dari polis, dari kota, ya, tetapi lebih tepatnya dari politik. Baik Denzin maupun Badiou tidak akan setuju. Seperti yang ditunjukkan Badiou, puisi itu mengungkapkan pikiran sehingga bisa dikatakan itu bukan pikiran. Mengungkapkan apa yang melampaui batas pemikiran, dan ketika bahkan Plato sendiri menemukan dirinya telah menemukan batas-batas ini, dia sering harus menggunakan metafora ke bahasa puitis. Dan mungkin saat itu kasus modernitas cenderung membalikkan Plato dan membuat puitis menjadi ideal. Hal ini juga tidak sepenuhnya benar, tetapi jika kita ingin percaya bahwa kita berada dalam situasi postmodern, maka mungkin ini tidak masalah. Hal ini tidak masalah. Bagaimanapun, kembali ke bagian yang dipertanyakan tentang Badiou. Kita seharusnya tidak memahami kelipatan di sini sebagai kelipatan Deleuze di perbedaan dan pengulangan. Hal ini bukan kelipatan dari pengulangan, tidak lebih dari keabadian yang esa daripada kemiripan yang banyak. Badiou yang tampaknya menegaskan bahwa secara ontologis tidak ada satu atau banyak hal. Kelipatan Badiou lebih baik dipahami dalam hal teori himpunan. Jadi, dalam bagian ini, di mana kelipatan ini harus dipahami sebagai sesuatu yang telah mencapai batas bahasa, kita mungkin berpikir bahwa Badiou menempatkan puisi dalam kaitannya dengan konsepnya tentang peristiwa. Dengan kata lain, kita dapat membaca bagian ini sebagai pernyataan bahwa puisi berfungsi sebagai penilaian yang meneguhkan atas apa yang seharusnya tidak dapat dibedakan, jika dalam bentuknya yang murni. Ada yang dapat kita katakan tidak akan ada semua yang muncul secara fenomenologis yang tidak tersedia. Maka puitis membuatnya hadir dan tersedia, dan hal ini menjadi lagu bahasa. Di sini kita dapat menunjukkan bahwa meskipun lagu musik, setidaknya musik tanpa lirik mungkin tidak berbicara, ia bergerak, dan dengan lirik atau sebaliknya, bagaimanapun kita mungkin ingat diktumnya. Diktum yang sering diulang oleh kritikus baru, sebuah puisi seharusnya tidak berarti, tetapi menjadi berarti, di mana kekuatan puitis tersebut, seperti yang telah dikatakan, sangat membutuhkan sesuatu yang berdaya tinggi di era ketiadaan politik yang luar biasa. Dalam konteks membangun argumen yang lebih luas tentang kekuatan lagu tentang kekuatan puisi sebagai proses esai performatif. Seorang ahli, Brian Keith Alexander, mendokumentasikan kinerja ideologisnya yang menggunakan teks liris yang ditemukan sebagai bahan sumber utama. Esai tersebut merupakan ajakan ke dalam pesan-pesan puisi sebagai proses pendekatan untuk penelitian kualitatif itu sendiri, dengan perhatian khusus pada autonografi kritis. Di sini
Seorang ahli bernama David menggunakan contoh puisi yang ditulisnya pada tahun 2008 yang berjudul Suburban Black, Suburban Blue. Ia menunjukkan bagaimana momen-momen sejarah, biografi, budaya, politik, dan pengalaman hidup yang dapat menyatu dalam sebuah puisi. Di sini, ritme, melodi, kata-kata, suara pribadi, dan dinamika pertunjukan tersebut digabungkan untuk membangkitkan wawasan, emosi, dan makna dengan cara yang mendukung dampak, solidaritas, dan transformasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Bapak.